Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu. Yuk kembali lagi bersama saya Ridho Apriansa di channel yang sangat unik ini. Kenapa unik? Karena di channel ini kita akan membahas berita terupdate seputar dunia. Bagi Anda yang telah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk subscribe channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru yang akan kami upload di channel ini. Jangan lupa di like, bila perlu di share ke teman-teman kalian. Saya deh, dengan kalian subscribe channel ini, kalian tidak akan kecewa. Karena apa? Karena di channel ini kalian akan mendapatkan hal-hal yang baru yang bisa memberikan kalian motivasi dan bisa memberikan kalian semangat serta bisa memberikan kalian jalan keluar. Sebelum kita nonton video terbaru, yuk intro dulu. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk menjelaskan tata cara agar teman-teman sekalian bisa masuk ke salah satu lembaga yang ada di Tarim yang bernamakan Pondok Rusyad. Ini banyak nih pertanyaan dari teman-teman, gimana sih agar bisa masuk ke Pondok Rusyad, pondok di mana anaknya Kartika Putri mondok. Nah, itu banyak peminatnya teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan step by step ya, biar teman-teman sekalian bisa paham. Tolong jangan di skip videonya, sebab kalau kalian skip saya tidak tanggung jawab kalau kalian tidak bisa memahaminya. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tata cara pendaftaran di Pondok Rusyad secara detail atau secara terperinci, saya mau memberikan kabar gembira nih buat teman-teman. Ada dua kabar gembira. Apa sih? Yang pertama, kalian bisa daftar di Pondok Rusyad tanpa melalui tes. Nah ini sangat mengembirakan sekali nih bagi yang bilang, oh saya nggak bisa bahasa Arab, saya hafalannya cuma 1 juz 2 juz. Santai, santuy teman-teman, jangan sedih, jangan risau, karena di pondok ini kalian bisa daftar tanpa harus tes. Ini kabar gembira yang pertama ya. Kabar gembira yang kedua, ini menurut saya sangat luar biasa. Karena apa? Karena keilmuannya itu sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kalian belajar sama guru ini, nah guru ini belajar sama guru Fulan, guru Fulan belajar sama guru Fulan, sampailah susunan keilmuannya itu sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang dinamakan sanad. Sanadnya muttasil ila Nabi Muhammad SAW. Menurut saya secara pribadi ini sangat menggembirakan sekali bagi teman-teman yang ingin daftar di Pondok Rusyad. Baiklah, kita masuk ke poinnya. Saya akan menjelaskan cara agar teman-teman bisa masuk atau mendaftarkan diri ke Pondok Rusyad dengan 6 poin. Poin pertama, saya akan menjelaskan siapa pendiri Pondok Rusyad biar teman-teman sekalian tahu ya. Poin yang kedua, lokasi tempat Pondok Rusyad ini di mana? Apakah di Arab Saudi atau di Mesir atau di tempat-tempat lain? Yang ketiga ini apa sih yang diajarkan Pondok Rusyad kepada santrinya atau program studinya itu apa? Yang keempat, syarat yang harus dipenuhi, tata tertib yang harus dipenuhi oleh orang yang mau daftar. Kelima, nah, kapan sih Pondok Rusyad ini membuka pendaftaran bagi teman-teman yang mau daftar ke Pondok Rusyad? Dan yang paling terakhir nih, ini paling penting menurut saya. Yang keenam adalah biaya pendaftarannya itu berapa sih? Nah ini mungkin banyak nih teman-teman bertanya, biayanya berapa nih, mahal enggak? Jangan takut, kita akan menjelaskan secara mendetail agar teman-teman sekalian bisa paham secara menyeluruh ya. Baiklah, kita masuk ke poin yang pertama. Siapa sih yang mendirikan Pondok Rusyad? Pondok Rusyad itu didirikan oleh Syekh Ibrahim bin Abdullah At-Tamimi. Beliau adalah salah satu santri lulusan Darul Mustafa dan langsung dididik oleh Habib Umar bin Hafid. Takut bagi teman-teman sekalian, karena Pondok Rusyad itu masih di bawah naungan Habib Umar bin Hafid. Jadi keilmuannya masih sampai kepada Habib Umar. Jadi bagi teman-teman sekalian nih, wah saya pengen mondok di pondoknya Habib Umar, saya nggak mau di tempat lain. Jangan takut, Pondok Rusyad itu berbasis atau cara metode ngajarnya 11-12 sama Darul Mustafa. Poin yang kedua, mana sih lokasi Pondok Rusyad? Lokasi Pondok Rusyad itu tempatnya ada di Tarim.
Jaraknya tidak jauh dari Darul Mustafa sama Darul Zahra, masih seputaran daerah ID. Poin yang ketiga, apa sih yang kurikulum yang diajarkan kepada murid itu apa saja? Pondok Rusyad ini menyediakan 3 program. Program yang pertama berbasis bahasa Arab. Ini cocok sekali bagi teman-teman sekalian yang belum bisa memahami bahasa Arab. Yang kedua berbasis syariah. Jadi yang diajarkan Pondok Rusyad kepada kalian yaitu mungkin ilmu fikih dan lain-lain yang sangkut paut dengan ilmu syariat. Yang ketiga ini program menghafal Al-Quran. Minum dulu, biar rileks saya jelasinnya. Jangan lupa minum aqua. Ini bukan aqua. Program studi yang saya jelaskan tersebut itu ada masanya. Adapun yang mengambil program studi yang berbasis bahasa Arab itu jangkanya 1 tahun, sedangkan yang mengambil program studi syariah itu terbagi menjadi 2. Ada namanya kelas ibtidaiyah, terus yang kedua i'dadiyah. Kalau ibtidaiyah itu 1,5 tahun, sedangkan i'dadiyah 2 tahun. Kalau berarti digabung semuanya. Untuk yang mengambil program syariat, selesaikan mondoknya selama 3,5 tahun. Adapun yang mengambil program studi Al-Quran, masa pendidikannya itu selama 2 tahun. Sekarang kita masuk poin keempat. Poin keempat ini persyaratan. Apa saja sih yang disyaratkan atau yang harus dipenuhi agar kalian atau teman-teman sekalian bisa masuk ke Pondok Rusyad. Persyaratannya secara garis besar itu ada 10. Yang pertama, yang mendaftarkan diri di Pondok Rusyad itu minimal umurnya 13 tahun sampai ke atas. Jadi di bawah 13 tahun itu belum bisa diterima. Jadi diharapkan teman-teman sekalian umurnya 13 tahun. Syarat yang kedua, itu harus ada izin atau surat rekomendasi dari tokoh setempat, tempat tinggal kalian masing-masing ya. Syarat yang ketiga, kalian kalau udah sampai di Pondok Rusyad harus mematuhi peraturan yang udah dibuat Pondok Rusyad buat kalian. Jadi jangan pernah sekali kalian melanggar karena ditakutkan kalian akan di DO atau tidak mendapatkan keberkahan tarim. Ingat, kalian datang ke tarim tujuannya untuk mencari berkah, ya enggak? Nah, persyaratan yang keempat, harus ada persetujuan orang tua. Jadi bagi teman-teman sekalian yang mau berangkat ke sini, jangan harap bisa berangkat sini kalau tidak ada persetujuan orang tua atau wali. Nah, wali kalian yang misalnya bagi teman-teman sekalian yang orang tuanya sudah tidak ada lagi, kalian masih tetap bisa ke Pondok Rusyad yang ada di Tarim melalui wali. Wali ini bisa berupa kakak kalian atau paman kalian. Nah, ini saya akan menceritakan cara buatnya ya. Dulu 2 tata cara. Pertama, kalian bisa buat sendiri ya. Buat sendiri di komputer kalian ketik. Ntar minta tanda tangan atau stemples dari kades setempat dan persetujuan tanda tangan orang tua kalian. Jadi dua tanda tangan ya, tanda tangan dari orang tua kalian beserta tanda tangan kades atau kepala desa setempat. Atau kalian datang ke kades atau kantor setempat yang mengurus tentang kewarganegaraan, terus kalian minta buatin buatin mereka surat izin dari orang tua. Nah, ntar orang tua kalian tinggal tanda tanganin. Persyaratan yang kelima, kalian harus mengisi formulir atau data kalian di link yang sudah saya tulis di deskripsi di bawah ya. Kalian bisa lihat linknya di bawah. Syarat yang keenam, kalian harus melampirkan nomor paspor kalian. Nah, berarti dari sini kita bisa mengetahui agar kalian bisa mondok di Pondok Rusyad, kalian harus punya paspor. Dari paspor itulah kan ada nomornya tuh paspornya. Nah, nomornya itu kalian tuliskan di email yang ada di deskripsi di bawah juga ya. Saya tulis di bawah, kalian bisa lihat. Jadi ada 2 link. Link pertama tadi mengisi formulir data-data kalian. Yang kedua, nomor paspor kalian harus ditaruh di link di bawah beserta KTP orang tua kalian atau wali kalian. Ingat, wali tadi yaitu berupa kakak, paman bagi teman-teman yang kata orang tuanya udah tidak ada lagi. Nah, persyaratan yang ketujuh yang harus kalian penuhi ketika kalian hendak berangkat ke sini harus memiliki mahram, harus beserta mahram yang berangkat ke sini atau rombongan dengan rombongan. Jadi misalnya kalian berangkat dari pondok nih,
Ada yang mau daftar ke Pondok Rusyad itu 10 orang atau 6 orang atau berapa. Nah itu kalian masih bisa tetap berangkat ke Pondok Rusyad yang ada di Tarim. Persyaratan yang ke-8, setelah kalian sampai di Tarim, yaitu di Pondok Rusyad, Mahadur Rusyad, kalian tidak boleh pindah ke lembaga yang lain. Takutnya sudah sampai di sini nih, wah karena tidak betah, akhirnya kalian bilang ke pengurus yang ada di Pondok Rusyad, saya mau pindah ke lembaga ini yang ada di Tarim. Itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi ada satu lembaga yang diperbolehkan kalian pindah ke lembaga tersebut. Lembaganya adalah Dahruz Zahra, yaitu punyanya Habib Umar. Nah, syarat yang ke-9, teman-teman kalau udah sampai di sini, udah sampai di Pondok Rusyad, tidak diperbolehkan minta izin pulang ke negara masing-masing kecuali sudah 2 tahun, minimal 2 tahun. Nah, jadi kalau kalian udah 2 tahun di Pondok Rusyad, boleh tuh baru minta izin kepada pengurus tempat, pengurus yang ada di Pondok Rusyad untuk pulang ke Indonesia atau ke negara masing-masing. Akan tetapi ada kondisi-kondisi yang diperbolehkan teman-teman untuk pulang ke negara masing-masing ketika dalam keadaan terdesak. Nah, misalnya na'udzubillah ada keluarga ada bencana nih di rumah, misalnya ada yang gini-gini, ya itu boleh kalian minta izin walaupun kalian tidak 2 tahun di Pondok Rusyad. Akan tetapi kalian harus tetap minta izin kepada pengurus yang ada di Pondok Rusyad. Persyaratan yang 10 yang paling penting dari semuanya adalah kalian harus membayar dana yang udah ditetapkan oleh pengurus Pondok Rusyad. Sekarang poin ke-5. Ingat jangan di skip. Kalau teman-teman skip di poin pertama, poin kedua atau poin ketiga atau poin keempat, maka kalian sudah menghilangkan hal yang sangat penting. Karena apa? Karena poin ke-5 ini loh inti dari semuanya. Nah, inti dari semua yang harus kalian penuhi. Poin yang ke-5 yaitu waktu pendaftaran. Kapan sih Pondok Rusyad membuka pendaftarannya? Apakah setiap bulan, apakah setiap tahun, atau setiap hari dia buka? Nah, biar teman-teman sekalian tahu, kita akan menjelaskan secara detail. Jadi di atas tadi di poin yang ketiga kita udah menjelaskan bahwasanya Pondok Rusyad tadi program studinya ada 3, ya kan? Yang berbasis bahasa Arab, yang berbasis Al-Quran, yang berbasis syariah. Nah, setiap tahapnya inilah yang memperbedakan cara pendaftarannya. Yang pertama kita bahas tentang bahasa Arab ya. Jadi bagi teman-teman sekalian, misalnya wah saya mau ke Pondok Rusyad mau ngambil bahasa Arab nih, pendaftarannya ada 3 gelombang nih. Gelombang pertama dibuka pada tanggal 1 Sya'ban sampai tanggal 15 Ramadan. Ada gelombang susulan yaitu gelombang kedua ya. Nah, gelombang kedua ini dibuka pada tanggal 1 Zulhijjah sampai 1 Muharram. Gelombang ketiga itu dibuka pada tanggal 1 Rabiul Awal sampai tanggal 15 Rabiul Tsani. Adapun bagi teman-teman sekalian yang ingin mengambil program studi yang berbasis syariah, itu ada 2 gelombang ya. Yang pertama itu dibuka pendaftarannya pada tanggal 1 Sya'ban sampai tanggal 15 Muharram. Adapun gelombang kedua itu dibuka pada tanggal 1 Muharram sampai tanggal 15 Safar. Jadi bagi teman-teman sekalian yang ingin mendaftarkan diri ke program studi yang berbasis syariah, hanya 2 gelombang. Adapun bagi teman-teman sekalian yang ingin mendaftarkan diri di program studi yang berbasis Al-Quran, itu hanya memiliki 1 gelombang, yaitu dibuka pendaftarannya pada tanggal 1 Sya'ban sampai 15 Ramadan. Jadi nggak ada gelombang kedua ya. Nah, ini yang paling penting dari semuanya, mulai dari poin pertama sampai poin ke-5. Ini yang paling penting. Apa itu poin ke-6? Biaya pendidikannya berapa? Apakah 100 juta? Ataukah 90 juta atau 80 juta? Yuk kita bahas. Nah, bagi teman-teman yang baru mendaftarkan diri di Pondok Rusyad itu dikenakan biaya $2.000. Saya tidak tahu kurs dolar sekarang berapa kalau dirupiahkan. Coba kalian cek kurs dolarnya berapa. Kalau 100 dolar itu berapa juta? Ya mungkin $2.000 sekitar 25 jutaan. Ya sekitar gitulah ya, nggak jauh lah. Atau 24 atau 23 juta. Nah, $2.000 ini tidak mencakup semuanya teman-teman. Jangan dikira $2.000 wah semuanya nih. $2.000 ini mencakup mulai dari biaya pendidikan, sewa gedung, perlengkapan asrama,
konsumsi, dan proses pembuatan iqomah. Apa sih iqomah? Iqomah adalah surat izin tinggal di negara Tarim selama 1 tahun. Pihak pondok membuka jalan bagi teman-teman sekalian untuk menjamin tiket pulang dengan menambah biaya $600. Jadi kalau digabung biaya 1 tahun kalian di Pondok Rushd beserta tiket pulang itu $2.600. Adapun biaya keberangkatan ke Pondok Rushd itu tidak masuk ke $2.600 tersebut. Adapun tata cara keberangkatan kalian dari Indonesia ke Tarim ada dengan 2 cara nih. Cara pertama, kalian ngurus sendiri, jadi yang berangkat ke Jakartanya, yang ngurus visanya, yang ngurus tiket pesawat terbangnya, itu kalian sendiri. Atau dengan cara kedua, misalnya kalian nggak mau capek nih, maka kalian bisa melobi yang bertanggung jawab atas keberangkatan teman-teman yang mau ke Pondok Rushd. Kalian bisa menghubungi beliau adalah Habib Hussein bin Syihab. Nomor HP-nya saya taruh di deskripsi ya. Kalau kalian mau menghubungin, silakan kalian hubungin beliau. Silakan kalian berbicara kepada beliau kalau mau mengetahui informasi lebih lengkap ya. Itu tadi biaya bagi santri yang baru. Terus biaya per tahunnya gimana? Nah, jadi di Pondok Rushd ini pembayarannya bukan per bulan, akan tetapi pembayarannya 1 tahun sekali. Tahun berikutnya kalian dikenakan biaya $940 dan itu sudah mencakup semuanya. Alhamdulillah kita udah selesai menjelaskan cara mendaftar ke Pondok Rushd. Teman-teman sekalian yang masih bingung dan ingin bertanya, silakan kalian komentar di video ini. Oh ya, sebelum saya tutup video ini, saya tekankan lagi, biaya tersebut yang di atas itu tidak mencakup uang buku ya. Uang buku kalian bayar sendiri kalau mau beli buku. Ya, mungkin sekian. Terima kasih bagi teman-teman sekalian yang sudah mendengar video ini sampai akhir. Ingat kata saya, jangan pernah di skip video ini, karena kalau teman-teman sekalian skip, saya tidak tanggung jawab kalau kalian tidak sampai ke negeri Yaman di kota Tarim. Wa akhiru kalam aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.